Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Biarlah di hari yang baru ini kita patut syukuri kepada Tuhan karena sungguh di dalam hari baru ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Dan tentunya kita mensyukurinya karena kita ada dan berada semua karena anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kuat maupun jasanya kita ataupun karena kehandalan kita, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita bersyukur di pagi hari ini kita bersama-sama dalam acara Makin Dekat Tuhan. Kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi panduan hidup kita, kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia di bulan Agustus, yang dimana sebagai sebuah hari besar, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita akan kembali menyinggung bagaimana kehadiran kita sebagai orang Kristen maupun gereja Tuhan menjadi berkat di tengah bangsa ini. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita tundukkan kepala, kita memohon lewat doa kita mohon supaya Tuhan memimpin kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sekali lagi oleh karena kasih karunia-Mu kami ada dan berada. Dan hari ini kami mensyukurinya lewat bagaimana kami terus menjalin hubungan dengan Allah lewat firman-Mu dan doa. Biarlah kiranya hari ini ketika merenungkan satu tema tentang menjadi berkat di tengah bangsa, kiranya ayat firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami mengingatkan kami dan membuat kami menjalankan apa yang menjadi kewajiban, tugas, tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, saudara, di dalam renungan ini saya mengawali dengan sebuah kisah. Diawali dengan kita mulai memikirkan bagaimana ketika suatu kali saudara dan saya sedang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Di situ tanpa cahaya sedikit pun untuk menuntun jalan kita. Ketika saudara menyalakan satu lampu kecil, maka tiba-tiba segala-galanya terlihat lebih jelas. Maka saudara dan saya bisa melangkah maju dengan penuh keyakinan. Saudara, saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya seperti itulah peran kita sebagai orang percaya di dunia ini. Bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi cahaya, untuk menerangi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah-tengah kegelapan yang seringkali menyelimuti bangsa ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak muda dan para profesional kita yang bekerja, saudara, sesungguhnya tantangan itu mungkin tidak selalu datang dalam bentuk fisik seperti gelapnya malam, tetapi lebih kepada godaan untuk kompromi, ketidakadilan, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bertahan, tetapi Tuhan memintakan kita supaya kita berdampak untuk menjadi berkat di tengah bangsa, apapun profesi dan posisi kita saat ini. Saudara, ketika saya mengajak kita menjadi berkat di tengah bangsa, maka teringatlah kita dengan ayat firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan kemana kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara, Tuhan di dalam firman-Nya ini hendak menjelaskan beberapa hal dalam firman-Nya.
Yang pertama, bahwa ayat itu mau mengingatkan kita tentang panggilan untuk berdampak. Tuhan menempatkan kita di mana kita berada bukan tanpa alasan. Seperti bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Kita juga ditempatkan di tengah masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan berbagai nilai dan kepercayaan yang berbeda-beda. Panggilan saudara dan saya adalah untuk membawa damai dan kesejahteraan bagi bangsa dan komunitas di sekitar kita. Kita bukan hanya sekadar bekerja untuk diri sendiri atau keluarga kita, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Jadi ada panggilan saudara dan saya untuk berdampak. Jadi bukan sebuah kebetulan kalau saudara dan saya ditempatkan di bangsa Indonesia ini. Melainkan karena ada alasan khusus Allah menempatkan kita di bangsa ini. Dan saat ini saudara dan saya berada di dalamnya. Yang kedua, ayat firman Tuhan Yeremia tadi juga sedang mau membicarakan tentang bagaimana menjadi berkat dalam lingkup kerja kita. Sebagai kaum profesional, saudara yang bekerja, kita memiliki kesempatan unik untuk menjadi berkat melalui pekerjaan kita. Integritas, etika kerja yang tinggi, dan pelayanan kepada orang-orang lain yang dapat menjadi saksi hidup dari iman kita. Ketika orang melihat bagaimana kita bekerja dengan jujur dan dengan hati yang melayani, maka mereka akan tertarik untuk mengetahui apa yang membuat kita berbeda. Jadi saudara, berbanggalah jikalau keperbedaan saudara dengan mereka, orang-orang di sana, adalah oleh karena kita sudah mengenal Tuhan dan kita punya iman kepada Kristus. Karena itu menjadi salah satu alasan Tuhan menempatkan kita, supaya oleh Kristus yang hadir di dalam hidup kita, kita memiliki integritas, kita memiliki etika kerja yang tinggi dan pelayanan yang baik kepada orang lain. Jadi jangan pernah minder dengan iman percayamu di tengah-tengah lingkungan yang mungkin sangat jauh berbeda imannya dengan orang lain. Jadikan itu sebuah kesempatan untuk kita menjadi saksi iman. Yang ketiga, ayat itu juga sedang mau mengajarkan kita bagaimana dalam hidup ini melangkah dengan hikmat dan kasih. Saudara, dalam menjadi berkat, kita memerlukan hikmat yang datang dari Tuhan. Terkadang kita akan dihadapkan pada situasi yang dimana kita harus membuat keputusan yang sulit, yang harus dilakukan, dan itu dapat mempengaruhi banyak orang. Kita perlu senantiasa berdoa meminta tuntunan Tuhan, serta saudara dan saya memerlukan hati yang penuh kasih untuk melayani sesama tanpa memandang suku, agama, ataupun latar belakang mereka. Saudara diajar Tuhan untuk melangkah dengan hikmat dan kasih, bukan dengan emosi ataupun hidup yang sembrono. Mari melangkah di tengah dunia dan bangsa ini dengan hikmat dan kasih. Walaupun di sekitar kita penuh banyak keragaman suku, agama, dan latar belakang. Yang keempat, firman Tuhan tadi sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya berdoa untuk bangsa. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 tadi ayat 7, bahwa kita dipanggil untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Doa kita adalah senjata rohani yang sangat kuat. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja, mengubahkan hati para pemimpin, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan memberkati bangsa ini dengan damai dan keadilan. Jangan pernah meremehkan kuasa doa yang tulus, saudara. Saudara, di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia saat ini, pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai.
dan hanya tinggal menantikan pelantikan di bulan Oktober. Namun sesudah itu nantinya akan ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang akan dilaksanakan oleh daerah-daerah ataupun provinsi-provinsi yang ada. Saudara dikasih Tuhan bahwa percayalah tidak ada yang sia-sia atas doa anak-anak Tuhan. Sekalipun barangkali doa-doa yang kita panjatkan, tampaknya dunia ini sedang menyajikan sesuatu yang tidak pas dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, bahkan mungkin dengan doa-doa kita. Tapi mari saudara jangan menjadi kalah oleh karena sesungguhnya kita mempercayai jikalau Tuhan mengizinkan bahwa yang terjadi di tengah kota kita, pemimpin yang diangkat ataupun yang dilantik nantinya dalam sebuah pemilihan pilkada, percayalah bahwa sesungguhnya doa saudara dan saya sudah sampai ke surga sana, sudah sampai di telinga, di hati Tuhan. Dan Tuhan jauh lebih mulia di dalam mempertimbangkan, bahkan sampai mengizinkan hal itu terjadi. Maka dari itu saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi setelah kita berdoa kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang tinggal diam. Barangkali hal yang di luar ekspektasi dan harapan doa kita, Tuhan akan bekerja lebih besar, lebih banyak untuk kota kita. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang akan menjadi kejutan-kejutan yang akan dialami oleh sebuah kota oleh karena Tuhan sendiri yang turun tangan mengerjakannya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini tentulah tidak serta-merta hanya berbicara tentang tenaga saudara, kehadiran fisik saudara hadir di tengah-tengah kursi-kursi pejabat-pejabat yang ada di bangsa ini. Tetapi saudara duduk di kursi, di sudut setiap rumah saudara, di ruang tamu saudara maupun di kamar saudara sedang berdoa. Itu sangat besar kuasanya. Nah, oleh karena itu saudara, sebagai kesimpulan saya mau mengatakan kepada kita bahwa menjadi berkat di tengah bangsa adalah panggilan setiap orang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita saudara masih muda atau yang sudah berpengalaman panjang dalam dunia kerja? Peran kita tetap sama, menjadi terang dan garam dunia ini. Mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa melalui kita Tuhan dapat melakukan hal-hal besar di tengah bangsa ini, di tengah kota ini, dan Jakarta ini secara khusus, menjadikan saudara dan saya saluran berkat yang nyata bagi semua orang di sekitar. Mari kita renungkan peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Jika belum, mintalah Tuhan untuk memberikan kita hati yang mau melayani dan berdampak positif bagi bangsa ini. Saya percaya Tuhan menginginkan kita menjadi agen perubahan yang membawa kasih, damai, dan kesejahteraan bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah berkat di bangsa ini, di tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah kami yang memimpin hidup kami. Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Kami mempercayai, mengimani bahwa karena Tuhan punya alasan khusus untuk itu. Biarlah ya Tuhan, alasan Tuhan yang khusus itulah yang coba kami ketahui dan kami kerjakan dengan keras
supaya dengan demikian bangsa ini, kota ini diberkati oleh Tuhan dan terberkati oleh Tuhan lewat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tuhan mau berdoa untuk kami semua saat ini dimanapun berada, mungkin yang sedang menuju ke tempat kami bekerja ataupun kami yang sudah tiba di tempat kami bekerja. Biarlah kami menyadari hari ini bahwa kami sedang berada di posisi kami masing-masing dan Tuhan sedang menginginkan kami menjadi agen perubahan yang memberkati bangsa dan kota ini. Biarlah keperbedaan diri kami dengan orang lain secara khusus akan iman percaya kami yang berbeda, justru itu menjadi penyemangat kami untuk mau menjadi saksi iman di tengah orang-orang yang belum percaya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang berdoa menyerahkan kami semua. Biarlah hari ini kerja keras kami Engkau berkati Tuhan, ada hasil, ada upah yang kami bawa pulang ke rumah kami dengan penuh sukacita. Biarlah jika kami ada pergumulan karena sakit, sekali lagi kami berdoa, kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan kami. Biarlah hari ini kami terus menjalaninya dengan iman kepada Yesus. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Makin dekat Tuhan, kiranya membawa berkat terus dalam hidup kita. Dan apa yang kita dengarkan hari ini, mari kita renungkan baik-baik, biar kita berperkara yang baik, yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.